Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya, Aguston Heriadi, atau biasa dipanggil dengan Pak Igi. Nah, untuk konten kali ini, jadi ini kaitannya dengan mata kuliah yang baru saya ambil di semester baru ini. Jadi mata kuliah tersebut yaitu judulnya Teknik Dokumentasi. Nah, karena memang mata kuliah ini sifatnya masih baru, jadi eh, materi pertama jelasnya terkait dengan pengenalan mata kuliah, yaitu pengenalan teknik dokumentasi. Nah, oke, kita share screen saja. Di mata kuliahnya, judulnya pengenalan teknik dokumentasi. Nah, mungkin untuk yang bertanya-tanya mengenai teknik dokumentasi ini kaitannya dengan dokumentasi untuk foto atau video kegiatan atau bukan. Jadi jawabannya jelasnya bukan. Karena memang di bidang mata kuliah saya itu kaitannya dengan bidang untuk sistem informasi, sehingga untuk teknik dokumentasi di sini kaitannya dengan pendokumentasian dalam kegiatan pembuatan sistem informasi. Nah, untuk konten dari materi pertama ini, yang pertama mengenai dokumentasi itu sendiri, kemudian konsep-konsep terkait dengan teknik dokumentasi, kemudian yang terakhir adalah software krisis. Nah, pada sebuah proyek software yang besar, jadi biasanya beberapa dokumen itu biasanya telah dihasilkan, bahkan sebelum proses pengembangan atau pembuatan dimulai. Jadi istilahnya biasanya kalau proyek besar itu biasanya dokumen-dokumen dalam pengembangan sistem, pengembangan software itu biasanya sudah ada. Jadi sudah dibuat jauh sebelum sistem mulai dibuat. Jadi biasanya diawali misalnya ini adanya proposal untuk pembuatan sistem atau software tertentu yang biasanya merupakan jawaban dari permintaan klien ataupun sebagai strategi bisnis dari perusahaan itu sendiri. Nah, berikutnya, kebutuhan dokumen yang sifatnya komprehensif yang bisa mendefinisikan fitur-fitur dari uh, sistem yang diinginkan. Jadi istilahnya kita kalau membuat proposal itu biasanya kan membuat dokumen kira-kira sistemnya nanti bisa apa, terus kemudian alurnya bagaimana. Nah, itu kira-kira salah satu contoh bentuk dokumentasi untuk proposal pembuatan sistem. Nah, di sini selama proses pengembangan sendiri, jadi ada cukup banyak jenis dokumen yang dapat dihasilkan. Nah, selain itu terkait dengan rencana proyek, spesifikasi desain, kemudian rencana pengetesan, dan lain. Nah, beberapa dokumen yang diproduksi dalam proyek itu dapat dikategorikan dalam dua kelas yang berbeda. Yang pertama ada dokumentasi proses, yang satunya adalah dokumentasi produk. Nah, dokumentasi proses ini merupakan dokumen-dokumen yang kegiatannya adalah merekam proses pengembangan dan maintenance. Nah, di sini biasanya dokumen proses itu isinya terkait dengan rencana. Jadi ini perencanaannya, pengembangannya bagaimana, kapan dilakukan, jadi jadwal-jadwalnya, kemudian dokumen untuk pengecekan kualitas dari proses kegiatannya, terus kemudian standar dari organisasi dan standar proses merupakan dokumen salah satu contoh dari dokumentasi proses. Sementara untuk dokumentasi produk, jadi dokumentasi ini kaitannya dengan menggambarkan penggambaran dari produk yang sudah dikembangkan. Nah, dokumentasi sistem ini atau dokumentasi produk ini terdiri dari dua hal, yaitu dokumentasi sistem dan dokumentasi user. Kalau dokumentasi sistem itu menjelaskan produk dari sudut pandang teknis dalam kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sistem. Jadi ini kalau dokumentasi produk itu biasanya dibuat setelah barang jadi gitu ya. Jadi di sini nanti dokumentasi sistem ini isinya uh, alur bagaimana kalau sistem itu ada trouble. Nah, ini kaitannya dengan dokumentasi sistem. Kalau bagi maintenance itu harus diapakan. Jadi kegiatan yang dilakukan pada sistem. Kemudian untuk dokumentasi user itu kaitannya bagaimana user itu, pengguna itu menggunakan produk yang dihasilkan. Itu dokumentasi user. Nah, berikutnya penjelasan detail mengenai dokumentasi proses. Nah, di sini agar manajemen dapat efektif, jadi dalam artian kegiatan pembuatan sistem itu biasanya dibutuhkan suatu kejelasan pada proses-proses yang akan dikelola. Nah, kenapa? Karena software itu merupakan hal yang non-fisik. Dan proses pembuatan software itu juga merupakan tugas-tugas pemikiran yang tidak terlihat fisik. Nah, salah satu cara untuk membuat bahwa, oh, tiga apa sih fitur apa yang yang akan dibuat. Baik, nah itu akan lebih mudah, akan lebih jelas itu apabila menggunakan dokumentasi. Misalnya gini, kita mau bikin sistem kayak uh, Facebook
Tapi kalau kita cuma bilang kita mau bikin sistem seperti Facebook, nah itu kan uh, proses jalannya itu tidak jelas. Jadi kalau kita cuma bilang mau bikin sistem kayak Facebook, nah Facebook itu kan fiturnya banyak. Nah, untuk membuat lebih jelas, maka proses-proses yang terlibat atau yang direncanakan akan ada, itu harus disebutkan dulu. Oh, fiturnya ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Kemudian uh, setelah itu dalam masa pengembangannya, jadi kan biasanya kan berkomunikasi pada uh, sistem engineer atau mereka yang bertanggung jawab pada proses pengembangan sistem. Nah, fitur A sampai Z, jadi misalnya kalau fiturnya ada A sampai Z itu untuk menjelaskan atau menceritakan fitur mana yang sudah jadi, fitur mana yang belum jadi, itu kan nggak bisa diceritakan. Sistemnya sudah jadi atau belum? Belum, masih 50%. Dan 50% itu kan tidak spesifik. Supaya lebih spesifik, maka ada dokumentasi, listing, oh ini proses-proses yang sudah jadi yang mana, proses yang belum jadi mana, sehingga bisa dicek kesesuaian antara penjadwalan, terus kemudian waktu yang dibutuhkan, terus kemudian target dari pembuatan sistem itu sudah sejauh mana terkait dengan proses pengembangan sistem. Nah, di sini ada beberapa kategori mengenai dokumentasi proses itu sendiri. Yang pertama adalah kegiatan perencanaan, perkiraan, dan penjadwalan. Jadi istilahnya, kalau kita mau bikin sistem tentunya ada yang namanya merencanakan, kemudian perkiraan, kemudian melakukan proses penjadwalan. Nah, di sini merupakan umumnya merupakan dokumen yang dibuat oleh manajer yang gunanya digunakan untuk memprediksi dan juga mengontrol proses software itu sendiri. Jadi selain kalau kita mau bikin software atau perangkat lunak atau aplikasi atau sistem, itu tentunya kan harus dilakukan perencanaan, perkiraan, dan penjadwalan. Tujuannya ya nanti biar manajer itu kalau menjelaskan pada atasannya atau pada mereka yang memesan sistem itu bisa memprediksi oh fiturnya apa sistemnya nanti bisa dikerjakan berapa banyak, terus kemudian biaya yang dibutuhkan, terus kemudian programnya butuh berapa, terus kemudian berapa lama proses pengerjaan. Kemudian untuk mengontrol itu fungsinya lebih mengarah pada sistemnya nanti bisa apa saja. Nah itu kaitannya perencanaan, perkiraan, dan penjadwalan itu sendiri. Nah, berikutnya adanya laporan atau report. Jadi dalam artian dalam dokumentasi proses tentunya kan ada pelaporan. Jadi dalam artian kalau kita mau bikin uh, produk software gitu ya, beda dengan orang bangun rumah. Kalau orang bangun rumah itu kan langsung datang ke tempat orang bangun kan kelihatan, oh ini sudah rumahnya sudah dibangun, sudah tahap ini kan kelihatan karena produk yang dibuat itu kan sifatnya fisik, jadi bisa terlihat. Sementara kalau orang bikin sistem, kalau ditanya, oh, sudah di coding atau belum? Sudah sampai mana? Sudah sampai sini. Nah, tapi kan karena ini sifatnya adalah software atau barang lunak atau yang tidak dilihat, maka untuk menunjukkan mana yang sudah jadi, terus kemudian uh, ini sudah dikerjakan atau belum, terus kemudian step by step ini kemarin ngerjain apa, hari ini ngerjain apa, lah seperti itu kan harus dibutuhkan sebuah dokumentasi untuk catatan kegiatan tersebut sehingga dibutuhkan yang namanya laporan atau report. Nah, di sini penjelasannya merupakan dokumen yang mencatat bagaimana resource atau sumber daya itu digunakan selama proses pengembangan. Jadi istilahnya programmernya kerja atau tidak, kemudian software yang digunakan sudah sampai mana, dipakai untuk apa saja itu. Nah, berikutnya di sini ada yang namanya standar atau aturan. Jadi dokumen-dokumen ini menentukan bagaimana seharusnya suatu proses diimplementasikan. Jadi dalam artian standar di lingkup organisasi nasional dan internasional itu ada standar-standarnya sendiri. Misalnya sederhana untuk standar lingkup organisasi, pengerjaan pembuatan sistem misalnya harus dikerjakan onsite atau offsite. Onsite itu maksudnya dikerjakan di suatu tempat secara bersama-sama atau dikerjakan secara terpisah. Terus kemudian untuk standar nasional, misalnya kalau memang sistemnya dibuat skalanya nasional, ya mungkin ada SOP-SOP yang harus diikuti. Jadi misalnya aturan-aturan hukum, proses bukti yang harus ditunjukkan, syarat-syarat untuk programmernya harus misalnya punya sertifikasi apa, nah itu kaitannya dengan standar yang harus dimiliki untuk proses pengerjaan sistem. Kemudian untuk syarat internasional itu biasanya aturan-aturan pembuatan rancangan sistem. Nah, itu biasanya ada standarisasinya. Biasanya standarisasinya sifatnya internasional dalam artian tidak hanya orang Indonesia saja yang paham, tapi orang di seluruh dunia itu paham standar aturan yang sama dalam pembuatan rancangan sistem. Nah, berikutnya lembar kerja atau working paper. Nah, ini biasanya kaitannya merupakan dokumen komunikasi teknis utama dalam suatu proyek
Jadi di sini biasanya kalau kita bikin sistem itu kan ngedraft ya, bikin rancangan di kertas. Nah, kemudian kalau ada revisi langsung dioret-oret di kertas tersebut. Jadi sudah ada gambar rancangan lah. Seperti ini, eh, nah, kalau mahasiswa itu kalau contoh pada mahasiswa itu kaitannya dengan misalnya mahasiswa bikin tugas akhir gitu ya, bikin laporan tugas akhir itu kan biasanya bikin laporan. Nah, laporan itu kan setiap pekerjaan laporan beberapa waktu tertentu itu kan dikonsultasikan dengan pembimbing. Nah, pembimbing itu kan koreksi, memberikan masukan, memberikan tambahan. Dan semua eh, coretan-coretan dari dosen itu bisa dibilang sebagai lembar kerja atau working paper. Jadi tujuannya apa? Untuk arsip proses pengerjaan, tujuannya untuk menunjukkan progres dari rancangan sebelumnya yang kemudian berikutnya direvisi. Setelah direvisi nanti di cross check lah, apa dikerjakan revisinya, kemudian dikoreksi lagi, kemudian direvisi lagi. Nah, seperti itu proses uh, pembuatan sistem itu kan biasanya nanti akan ada alasan-alasan kenapa kok ini diganti, kenapa kok ini ditambahkan ini. Nah, seperti itu biasanya kaitannya dengan kerja yang memang merupakan arsip pengembangan sistem atau istilahnya perubahan-perubahan pada sistem mulai dari tahap rancangan sampai produk jadi. Kemudian berikutnya memo dan surat pesan elektronik. Nah, ini biasanya kaitannya dengan instruksi-instruksi dari manajer, jadi komunikasi, yang kaitannya mencatat komunikasi sehari-hari antara manajer dengan pengembang. Jadi misalnya software developer. Jadi misalnya kayak misalnya kalau dalam tugas akhir kan mahasiswa yang sebagai pengembang, manajer itu pembimbing. Jadi istilahnya kan menginformasikan, sifatnya informasi. Misalnya hari ini selesai ini, besoknya lagi laporan lagi sudah selesai sampai tahap inilah. Itu kaitannya dengan memo ataupun surat pesan elektronik itu biasanya bisa dijadikan arsip untuk dokumentasi proses. Nah, karakteristik utama dari dokumentasi proses tentunya hampir semuanya dokumentasi produk dokumentasi pada dokumentasi proses itu tentu akan menjadi kadaluarsa dalam artian wis basi gak berlaku karena kadang-kadang dokumentasi tanggal 1 sama tanggal 6 itu kan tanggal 6 sudah berbagai revisi ya tanggal 1 itu kadang sudah tidak berlaku lagi rancangan pada tanggal 1 karena sudah direvisi berkali-kali sehingga di tanggal 6 sudah jadi bagus. Nah, ini biasanya akan menjadi kadaluarsa. Biasanya banyak informasi yang akan menjadi tidak berguna apabila telah terlewati dan normalnya tidak ada kewajiban untuk menyimpan. Meskipun kadang ya kalau untuk kenang-kenangan itu juga boleh untuk disimpan. Tapi ada juga beberapa dokumentasi proses yang sangat berguna apabila ada perubahan software yang diinginkan. Misalnya kemarin pas uji coba itu mintanya ditambah ini. Nah, sehingga nanti akan menjadi dasar ketika revisi sistem. Nah, untuk diuji cobakan lagi, kemudian ditunjukkan ini sudah ditambah ini, kemudian tiba-tiba yang minta dirubah bilangnya nggak usah ditambah lah. Padahal kan kemarin sudah minta ditambah ini kok tiba oh nggak situ. Nah, itu seperti itu kan kalau nggak ada dokumentasi itu kan ya repot. Jadi kita tidak bisa bilang "Oh, kemarin sudah diminta ini sudah saya kerjakan kok berubah lagi permintaannya lah seperti itu kan untuk jaga-jaga. Jadi ada dokumentasi proses yang sifatnya seperti ini itu penting untuk pengarsipan kalau ada apa-apa, ada revisi, itu bisa sesuai dengan revisi yang diinginkan. Nah, berikutnya penjelasan detail mengenai dokumentasi produk. Nah, dokumentasi produk itu berkenaan dengan gambaran suatu produk atau software yang telah jadi. Tidak seperti dokumentasi proses, itu dokumentasi produk itu biasanya berguna untuk waktu yang lama karena biasanya dibuat itu setelah produk jadi. Jadi selama produk itu sudah jadi, kemudian produk itu digunakan, itu dokumentasi produk itu sangat penting. Nah, dokumentasi produk itu melingkupi mengenai user documentation yang fungsinya memberitahu pada pengguna itu bagaimana cara makainya. Jadi cara pakai produk tersebut. Jadi istilahnya kalau yang paling sederhana itu user manual. Ya, manual book lah, itu seperti itu. Nah, selain user documentation, itu kadang ada juga yang namanya system documentation. Yang fungsi utamanya itu diperuntukkan apabila ingin melakukan maintenance atau perbaikan. Jadi ini biasanya kadang dalam sebuah manual book itu ya, ada user documentation ada, sistem documentation juga ada. Fungsinya apa? User documentation itu fungsinya untuk memberikan gambaran bagi pengguna itu supaya paham oh cara makainya gimana. Tapi di dalam manual begitu juga dijelaskan bagaimana apabila ada masalah pada produk tersebut. Jadi istilahnya kayak panduan troubleshooting. Nah,
Berikutnya mengenai konsep-konsep teknik dokumentasi, di sini mungkin pertemuan kemarin kita sudah jelaskan ya. Di sini kaitannya dengan apa saja sih dokumen-dokumen yang bisa disebut sebagai dokumen yang teknik dokumentasi. Jadi dokumen itu harus mempunyai beberapa persyaratan seperti berikut. Yang pertama, dokumen itu harus bisa menjadi media komunikasi antar anggota dengan pengembang. Jadi maksudnya antar anggota-anggota pengembang. Jadi maksudnya tim, antara tim itu kan kalau ada dokumentasi itu kan nanti bisa menjadi panduan bagaimana cara merancang sistemnya. Jadi istilahnya kalau ada rancangan tapi anggota pengembang yang harus membuat coding aplikasi dari rancangan tersebut dia nggak bisa baca rancangan, nah itu dokumennya itu jadi tidak valid karena tidak bisa menjadi media komunikasi antar anggota tim pengembang. Selain itu misalnya arsip instruksi tambahan, misalnya ada revisi tambahan ini, lah revisi tambahan itu tersebut harus bisa dipahami pada anggota tim pengembang supaya oh ini harus ditambahkan apa, itu dia tahu mana yang harus ditambahkan. Kemudian berikutnya dokumen tersebut harus bisa menjadi gudang informasi apabila sistem tersebut terjadi masalah, itu troubleshootingnya bagaimana. Seperti itu bisa dibilang itu salah satu contoh dokumen yang masuk kategori teknik dokumentasi. Kemudian berikutnya dokumen yang dibuat itu bisa menjadi acuan bagi manajemen untuk memahami oh ini kira-kira perencanaan pembuatan sistemnya seperti apa, baik itu pembiayaan ataupun penjadwalan dalam proses pengembangan sistem. Terus kemudian di sini salah satu contoh yang sering kita temui yaitu user manual gitu ya. Jadi user manual itu tentunya harus bisa memberitahu user bagaimana cara menggunakan ataupun mengoperasikan sistem yang dibuat. Nah, di sini biasanya untuk manfaat yang paling utama proses pembuatan dokumen itu biasanya seorang software engineer itu kadang dibantu oleh penulis teknik profesional gitu ya. Jadi tujuannya adalah dokumen yang dibuat itu menjadi sangat bagus. Jadi meskipun dalam artian misalnya yang dibuat itu sudah sesuai aturan, Pak. Sudah sesuai aturan, tapi kan kadang itu butuh untuk dibaca oleh orang umum. Orang umum itu maksudnya semua bidang keilmuan. Jadi mereka penggunanya itu kan belum tentu orang komputer, orang yang paham bahasa-bahasa komputer. Misalnya kalau kita masang rancangan sistem ke dalam user manual itu kan nggak cocok. Jadi kan harus menyesuaikan dengan dokumen yang harus dibuat itu cocoknya isinya apa. Seperti itu kadang perlu dibantu penulis teknik profesional untuk menempatkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan keperuntukannya. Gitu. Jadi sebenarnya ini di sini kaitannya dalam artian kalau proses pembuatan user manual bagi pengguna gitu ya. Jadi kalau untuk dokumentasi yang sifatnya dokumentasi proses itu ya nggak perlu sampai butuh penulis teknik profesional kan kaitannya itu untuk dokumen untuk intern sifatnya. Yang penting yang memenuhi syarat yang tadi. Tapi kalau untuk yang dokumen yang dipoles untuk sifatnya umum, lah itu harus dibantu dengan penulis teknis profesional. Jadi karena kadang-kadang nggak cuma bikin gambar, tapi membuat penjelasan juga. Nah, berikutnya di sini permasalahan yang terjadi apabila kita membuat sistem itu tidak ada dokumentasi yang bagus. Jadi di sini ada dua masalah yang akan muncul. Yang pertama adalah masalah terkait dengan pengembangan software. Jadi dalam artian ketika software sedang dikembangkan, itu kadang bisa terjadi masalah apabila dokumentasi pembuatan sistem itu tidak dibuat. Jadi istilahnya pas bikin sistem itu yang ngoding itu buat berdasarkan jari ini. Dan jari ini itu kan kadang-kadang lali informasi yang disampaikan karena tidak terdokumentasi dalam bentuk fisik, akhirnya pas ngoding itu ya sailingi. Nah, seperti itu kan akhirnya menjadi masalah dalam kaitannya pengembangan software. Nah, berikutnya adalah masalah dalam perawatan yang semakin banyak untuk software yang ada. Jadi dalam artian kalau kita bikin sistem tapi nggak ada panduan penggunaannya, panduan teknis apabila terjadi masalah, itu nanti sistem yang dibuat itu ya mau dipakai itu juga beresiko. Maksudnya resikonya gimana? Kalau ada apa-apa, ini harus manggil programmernya untuk benar masalah yang ada. Nah ini kan jadi salah satu hal yang terkait dengan software krisis itu sendiri. Nah kalau contoh macam-macamnya mengenai ciri-ciri adanya software krisis itu ya,
Jadi yang pertama jelasnya itu produk yang keliru. Jadi produk yang keliru itu tidak sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan instruksi. Nah, berikutnya masalah yang kedua, ciri-ciri software krisis yang kedua yaitu penjadwalan pembuatan program tidak teratur. Misalnya, ada mahasiswa itu tugas akhir itu yang harusnya selesai 4 bulan, ternyata bisa molor sampai 5 bulan, atau bahkan ada juga yang sampai tidak selesai dalam 1 semester karena dia mengerjakan tugas akhirnya itu tidak terjadwal. Kemudian berikutnya kesulitan dalam penghitungan penganggaran. Jadi kalau nggak ada rancangannya, sistemnya bisa apa, terus kemudian fiturnya apa saja, kan nggak bisa kalau kita bilang, oh nanti bikin sistemnya butuh dana 10 juta gitu. Yang mau ngasih dana itu yang mikir-mikir. Kenapa mikir-mikir? Lah ini ISO 10 juta itu ondi. Nah ini kaitannya dengan nomor 3 dan nomor 4. Nah, nomor 4 itu karena kita bilangnya, oke butuh 10 juta, tapi pas pengerjaannya ternyata membutuhkan lebih dari 10 juta. Oh, ternyata butuh tambahan inilah, butuh programmer inilah, butuh nyewa alat inilah. Nah, sehingga itu kalau dokumentasi yang bagus tidak ada, maka bisa melebihi pembiayaan dari yang diperhitungkan. Jadi maksud perhitungan itu maksudnya isi kira-kira satu dunia. Terus kemudian berikutnya melebihi batas waktu pembuatan program. Jadi istilahnya, jadi ini selesai ini 1 bulan, ternyata setelah dikerjakan ternyata tidak selesai dalam waktu 1 bulan, bisa molor. Nah, itu seperti itu. Ternyata molornya kenapa ya? Itu tidak apa tidak teratur garapnya yang tadi. Terus kemudian produk tidak memenuhi standar dari yang ditentukan. Jadi misalnya produknya mintanya ada fitur ini, ya ternyata fitur ini tidak diberikan, atau kadang fiturnya dibuat tapi tidak enak digunakan. Itu seperti itu. Nah, kemudian software krisis yang terakhir ya jelasnya tidak ada dokumentasi. Ya paling enggak ya salah kan istilahnya cara menggunakan produknya. Dokumentasi yang tidak lengkap atau bahkan ya memang tidak ada atau tidak dibuat. Itu untuk gambaran dari software krisis. Nah, itu tadi pemaparan mengenai pengenalan teknik dokumentasi. Berikutnya ini salah satu contoh uh, bentuk produk referensi mengenai tugas kuliah ya. Jadi, tugas mata kuliah ini salah satu contoh uh, uh, user manual book gitu ya. Ini salah satu contoh untuk produk yang kebetulan saya miliki yaitu mouse mouse dan keyboard sih sebenarnya, mouse-nya di halaman baliknya tapi yang ada ini yang keyboardnya. Jadi di sini ada instruction manual, technical specification, case, function map. Nah ini kalau orang beli keyboardnya tapi nggak ada manual booknya itu ya kadang nggak ngerti, oh ternyata ada fitur ini, atau kadang bingung ini kudu di apa no benison ini, seperti itu kan bingung. Misalnya ngatur uh, shortcutnya untuk mematikan volume lah, jadi kalau nggak sengaja ini kok tombol Windowsnya nggak bisa dipencet ya, oh ternyata di lock sama salah satu menunya. Cara mengembalikan kunciannya itu kalau nggak ada user manual kan bingung jadinya. Ini salah satu contoh user manual book yang saya miliki. Nah, untuk mahasiswa itu tugasnya adalah memutus salah satu user manual produk yang dimiliki untuk dikumpulkan ya. Paling enggak kan biar tahu lah, oh ini salah satu contoh dokumentasi dari sebuah produk. Nah, di sini nanti bisa difoto, itu mulai bisa halaman depan atau halaman dalam, selama memang bagian dari user manual. Jadi cukup satu foto aja. Nanti kalau user manualnya itu banyak halaman, ya buat foto KP, kirim deh saya, nanti classroom saya penuh isinya. Nah, kemudian untuk pengumuman tugas, formatnya sudah ada aturannya, yaitu PD02, nama kelas sama name-nya, .jpg ya, minta gambarnya .jpg, dikumpulkan. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira itu untuk mata kuliah, untuk materi hari ini, jadi untuk konten hari ini. Nah, untuk hal terkait dengan tanya jawab, jadi kalau Anda mahasiswa saya bisa langsung tanya lewat WhatsApp, kalau memang mahasiswa saya atau yang melihat video ini pengen bertanya-tanya bisa di kolom komentar. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan lupa subscribe untuk channel saya. Selamat siang.